ya kan? Taat dan patuh pada Allah dan Rasulnya, tapi rupanya di sana ada 4 jenis manusia. Yahudi yang paling jahat, ada lagi namanya munafik, munafikun. Nah, ini orang yang paling munafik ketika zaman Nabi Muhammad namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya merahin, kenapa? Biar dihafal. Nanti pertemuan selanjutnya, kisah selanjutnya ini nama terus muncul. Terus muncul. Sampai suatu ketika anaknya udah gede ingin membunuhnya karena anaknya dari pihak yang beriman. Kalau bapaknya Abdullah ini dia pihak yang munafik. Munafik itu terpaksa masuk Islam atau dia bersyahadat tapi tidak mau mengikuti ajaran dan ketentuan Islam. Dari sirah nabawiyah ini kita tahu sosok Nabi Muhammad berhadapan dengan orang munafik yang paling jahat, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa dia sangat jahat kepada Rasul dan para sahabatnya di Madinah? Karena sebelum baginda Rasulullah hadir ke Madinah, hijrah ke Madinah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul hampir akan ditetapkan sebagai Raja Madinah, ketua kafilah atau ketua daerah Yasrib. Datang Rasulullah, tiba-tiba ada Ansor. Kenapa ada Ansor? Kan mereka tahu kan ada ibadah peninggalan Nabi Ibrahim namanya Hanifah, yaitu salah satunya tawaf, ya kan, di Ka'bah. Yang ketika tawaf di Ka'bah didakwahi oleh Rasul, balik ke Madinah dia masuk Islam, berdakwah sedikit-sedikit, jadilah orang Ansor. Di situ. Karena Ansor dia punya dominasi berdakwah, Rasulullah datang, dikokohkan, dikuatkan. Abdullah bin Ubay bin Salul kesel, mau nggak mau dia terpaksa masuk Islam, dan dia akhirnya terus-menerus membuat konspirasi sampai nanti perang Khandaq. Abdullah bin Ubay bin Salul lah juga yang berperan, ngasih celah pintu sedikit. Kalau lihat sejarahnya kan Khandaq itu artinya parit, dalamnya bermeter-meter yang mana kalau kuda lompat ke dalam nggak bisa naik lagi, panjangnya juga kuda nggak bisa melompatin. Itulah perang Khandaq. Siapa yang ngasih jalur kecil buat masuk itu, menyusup kaum Quraisy Mekah dan seluruh golongan yang menyerang Madinah? Ini Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik paling getol di zaman Rasulullah. Bermuka Islam, hatinya tapi nusuk Islam dari belakang, berkonspirasi. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ini ayat Quran Bapak. Allah tetapkan hari itu berputar di antara manusia. Zaman sekarang lihat orang yang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul udah ada. Dulu ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Mungkin sekarang namanya siapa? Tapi cirinya, konspirasinya kita bisa lihat dengan jelas. Dari belajar sirah nabawiyah kita akan terus bertambah ilmu. Dari sosok Nabi Muhammad. Ada ahli maksiat. Jangan kira Madinah adalah Madinatul Rasul, kota Rasulullah, tempat suci, masjid yang dalam sebuah hadis nggak boleh kita berazam untuk rihlah jalan-jalan kecuali 3 masjid, salah satunya Madinah, Masjid Nabawi. Di Madinah ini pemimpinnya siapa? Muhammad Rasulullah. Tapi kita akan menemui di antara kaum muslimin yang pemimpinnya Rasulullah aja ada ahli maksiat. Saya akan ceritakan. Ada suatu ketika namanya Fatimah dari suku Makhzumi. Fatimah ini tokoh orang kaya dan berperanlah ketika itu waktu di Mekah. Sudah di Madinah mungkin dia punya kebiasaan adalah, ya makanya disebut jahiliyah zaman Rasulullah, mencuri, tapi sudah beriman. Itu sahabat kasak kusuk, ini Fatimah bagaimana caranya? Dia seorang yang terkenal, dia punya posisi di kaumnya, tapi punya kebiasaan buruk mencuri. Fatimah dari suku Makhzumi ini, sahabat datang pucuk-pucuk kepada Rasulullah berharap dikasih
apa namanya, rukhsah, dikasih keringanan. Ya Rasulullah, ada seorang wanita dari kalangan yang sangat punya pengaruh di sukunya. Ini udah di Madinah ceritanya. Dia tapi punya kesalahan, yaitu mencuri. Kata Rasulullah, ada saksinya? Ada buktinya? Barangnya diambil di tempat yang aman? Ya. Tapi dia orang yang apa? Yang berpengaruh. Mungkin nggak ya Rasulullah untuk tidak qat'ul yad, tidak dipotong tangannya? Apa jawab Rasulullah? Seandainya yang mencuri Fatimah binti Muhammad, lakukanlah. Gitu. Apa maksudnya? Terapkanlah syariat Islam. Jadi jangan heran, banyak ulama, banyak ini sudah sunnatullah, kita akan berjuang mana yang hak dan mana yang batil. Di zaman Rasulullah juga ada orang-orang ahli maksiat yang mabuk dan sebagainya, pokoknya nanti kita akan tentu. Tapi kabar gembiranya Bapak Ibu sekalian, ketika di Madinah ada Ansor dan Muhajirin, itu orang-orang yang beriman, mereka mendominasi. Inilah saya kasih tanda kurung. Jadilah kita umat Islam, di sekitar kita walaupun banyak keburukan dan kemungkaran, tapi jadilah kita yang mendominasi sehingga peraturan dan hukum-hukum Islam bisa diterapkan sebagaimana Rasulullah menerapkannya di Madinah. Tidak mesti menjadi negara Islam, karena kita mayoritas, tapi janganlah mayoritas yang seperti bui, tapi mayoritas yang kuat seperti kipas angin, mendominasi. Nah, ya kan? Kasini dapat kanan, kiri dapat, seperti Bapak Ibu rasakan di masjid. Anginnya terasa ada. Jadilah kaum muslimin yang beriman dan mendominasi sebagaimana yang Rasulullah praktekkan di Madinah. Ini sosok Rasulullah. Manfaat kita belajar dari sirah nabawiyah, kita tahu sosok utama yang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lahirnya kan udah tahu, tahunnya udah tahu, bapaknya udah tahu, kakeknya udah tahu. Nanti kita kasih tahu kakeknya Abdul Muthalib punya jasa besar bagi kota Mekah sampai sekarang. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, manfaat kita belajar sirah nabawiyah adalah ma'rifatus sahabah radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita akan mengetahui sosok pribadi-pribadi sahabat yang mendampingi Rasulullah kanan kiri depan belakang, yang mana Allah ridho atas mereka dan mereka pun ridho akan ketetapan Allah. Yang lagi terkenal siapa? Abu Hamzah. Kenal nggak Bapak Ibu? Yang lagi terkenal di internet, Abu Ubaidah. Siapa itu? Iya, yang di Palestina itu kan, yang diwawancarai 2 pekan lalu itu. Yang satu Abu Ubaidah, yang satu Abu Hamzah. Hamzah sudah kenal, ya kan? Hamzah sudah kenal paman Rasulullah. Abu Ubaidah banyak yang belum tahu. Nanti di sini kita tahu. Siapa itu namanya Abu Ubaidah? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Aminu hadhil ummah, kata Rasulullah. Sahabatku yang paling amanah nih, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sehingga dia suatu ketika di perang Uhud dampingi Rasulullah. Perang Uhud kan hampir kalah. Rasulullah sampai berdarah-darah, itu tameng di mukanya itu besi nancep ke sini. Siapa yang nyabutin? Abu Bakar nggak sanggup. Sahabat itu yang sanggup namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, yang lagi tenar sekarang kan di Palestina, Abu Ubaidah yang diwawancara sama Abu Hamzah. Itu Abu Ubaidah. Kita jadi tahu ma'rifatus sahabat. Jamaah sekalian, dengan kita mengetahui ma'rifatus sahabat Rasulullah itu melalui sirah nabawiyah. Ya, pertama kita lihat fase Mekah, bagaimana pengorbanan para sahabat Rasul. Mari kita bayangkan sekarang ke yang umroh tadi, mungkin Ustadz kita yang lagi umroh,
itu selama perjalanan menuju Madinah. Kalau naik bis itu kan kanan kiri padang pasir. Ini 1400 tahun setelahnya. Tarik mundur 1400 tahun sebelumnya. Bagaimana keadaan Makkah? Yang mana mereka punya kebiasaan ya'budunal asnam. Di poin kedua, para sahabat beriman. Yang mana kondisi Mekah ketika itu masih menyembah patung atau berhala. Hum ya'budunal asnam wa yaziduna tawaf ginaan wa tasriyah. Tawaf tuh orang dulu zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah berdakwah atau belum ditetapkan menjadi Rasul, itu mereka tawafnya tahu nggak Bapak Ibu? Sambil nyanyi dan juga tidak berbusana bagi orang yang luar datang dari Mekah, nggak mau beli kain yang dijual orang Mekah. Kezoliman yang paling besar ada di Ka'bah dulu. Bagaimana peran sahabat di situ? Mari kita bayangkan kalau ketika itu ada seorang pemuda ummi, belum mampu membaca, tiba-tiba datang naik ke Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais itu tanah yang tinggi, tempat pengumuman. Melihat ke sana ada yang nyerang kaum dari luar kota Mekah, bersiap-siap, itu tempat pengumuman. Tiba-tiba Rasulullah berdiri di sana mengumumkan ana Rasulullah wallahu rabbunal wahid khaliq hadhihi samawati wal ardh. Yang mana sebelumnya ini pemuda diberi julukan Al-Amin. Setiap yang punya modal kasih titipin. Itu kan sejarahnya begitu. Sampai peletakan Hajar Aswad berantem tuh pala suku semuanya. Dipanggil. Tuh ada Muhammad datang, dia aja yang nentuin. Ketika menjadi Rasul, siapa sahabat yang mendampingi?